Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam Abah Rahmah. Selamat malam. Tolong buka kamera Abang. Siap. Apa kabar, Mbak? Puji Tuhan kabar baik Abang. Terima kasih udah diizinin ya. Iya, sama-sama. Silakan pertanyaannya apa? Di dalam iman Kristen ini, barometer kebenaran itu apa, Mbak? Alkitab, ajaran Tuhan Yesus. Oh iya. Apakah Tuhan Yesus itu sendirilah barometer kita. Karena Tuhan Yesus itu sang kebenaran ya. Tuhan Yesus menyatakan dia adalah sang kebenaran yang tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Wahyu 3 ayat 14. Jadi barometernya itu, pusatnya itu ya Tuhan Yesus, sang kebenaran sejati itu. Ya, siap. Ya, silakan. Kemudian posisi kitab sucinya ini kan kita mengenalnya Injil ya. Atau apa? Alkitab berarti. Iya, Alkitab itu terdiri dari 66 kitab yang di dalamnya sudah ada kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Injil, kitab para rasul, lalu kitab surat-surat umum, lalu surat kitab akhir zaman, yaitu Wahyu. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan saya adalah Alkitab ini apakah dipercaya sebagai firman Tuhan? Demikiankah? Iya, sangat dipercaya dan sangat terbukti bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tadi sudah saya berikan contohnya apa saja firman Tuhan Yesus yang memang kalau seluruh dunia melakukannya terjadi. Contoh. Yang pertama tadi di Matius 5, berbahagialah orang yang murah hatinya sebab dia akan beroleh kemurahan. Jadi dari agama manapun, golongan manapun, kalau dia suka berbagi, suka bersedekah, suka beramal, dia akan selalu mendapatkan kemurahan. Baik. Dia akan mendapatkan banyak rezeki. Ya. Tapi kalau orang yang pelit, semakin berkekurangan. Ya, semakin pelit, dia pikir ketika dia menimbun hartanya ya, karena saking kikirnya dia pikir dia akan semakin kaya, tapi justru semakin berkekurangan. Baik, Kak. Sebagai orang awam kan tentu banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan kan gitu ya. Ya, silakan. Jika Alkitab ini diyakini sebagai kitab suci, bagaimana kemudian saya harus meyakini itu bahwa Alkitab ini benar-benar datang dari Tuhan seperti itu, Kak? Oke. Untuk mempercayai itu. Boleh sambil ngerokok nggak? Oh, nggak bisa, Bang. Oh ya, siap. Nanti aja Abang merokoknya. Siap. Cara membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Yang pertama, Abang, baca dulu Alkitab itu apa yang ditulis di dalamnya dengan sungguh-sungguh dari Kejadian sampai Wahyu. Yang kedua, sebuah kitab suci tanpa fakta sejarah itu cuma legenda. Nah, Alkitab ini dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah dan bisa diteliti, dan fakta sejarah yang terjadi itu tidak bisa dibantah. Oke. Boleh saya bertanya lagi? Kemudian Alkitab ini, bentar dulu Bang, satu lagi Bang ya. Jangan terlalu terburu-buru Abang. Siap. Kemudian firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab ini boleh diuji. Karena Tuhan Yesus sendiri menyatakan, ujilah segala sesuatu. Bahkan Tuhan Yesus menyatakan, ujilah aku. Ya. Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 14 ayat 14, apapun yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kamu apa yang kamu minta sama Tuhan Yesus? Di sini bisa bertanya nih, Yesus, jika benar engkau Tuhan, sembuhkan sakitku. Jika benar engkau Tuhan, saya ingin dapat pekerjaan. Buktikan sendiri apakah
akan kamu terima jawabannya. Banyak orang yang sudah membuktikannya. Tuhan Yesus menjawab doanya. Tapi ingat, ya jangan pula kau minta yang aneh-aneh ya. Kalau kau minta aneh-aneh, yang aneh-aneh lah terjadi sama dirimu. Tapi mintalah untuk kebaikan dirimu. Tuhan Yesus pasti jawab. Itu bukti dia Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa firman-Nya ini memang kekal abadi selama-lamanya. Gitu Bang. Siap. Satu lagi aja lagi Bang ya, pertanyaannya berganti sama yang lain. Padahal masih banyak ini. Banyak pertanyaannya? Iya, saya sebagai sekalian mau belajar gitu ya. Maksudnya belajar perbandingan gitu, Mbak. Dari sumbernya langsung gitu. Iya, silakan. Tapi jangan terlalu banyak juga, yang lain nanti nggak dapat. Siap. Tapi langsung intinya aja ya. Iya. Sebetulnya kan bagaimana kita tahu bahwa kitab suci tersebut datang dari Tuhan. Sementara dari dulu juga, dari zaman Yunani kuno kan orang-orang udah pada cerdas ya. Banyak filsuf ketika masa itu. Kemudian juga mengarang kitab, dan beberapa pemikiran para filsuf pun hingga saat ini masih relevan lah. Banyak yang masih relevan, yang masih dikonsumsi seperti Plato dan lain sebagainya, sehingga bukan tidak mungkin kalau ada orang cerdas ketika itu juga membuat menciptakan kitab dengan segala hormat. Ini mungkin saja akan seperti itu ya. Artinya kemungkinan itu ada, sehingga sangat wajar ketika orang bertanya bagaimana kita bisa meyakini bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Itu satu. Yang kedua, dikatakan kan tadi ya bahwa Yesus menciptakan semesta lah gitu ya. Secara singkatnya seperti itu, menciptakan dan lain sebagainya dengan cukup berkata, jadilah kamu dengan segala kekuasaannya, maka jadilah, seperti itu kan. Iya. Pertanyaan saya, ketika Yesus belum lahir ke dunia, ya kan, belum terlahir dari seorang ibu ke dunia, pertanyaannya, di manakah dia? Apakah Tritunggal sebelum kelahiran Yesus, Tritunggal itu masih berlaku atau tidak? Seperti itu. Oke, jadi gini. Pertanyaan terakhir ini ya, maksudnya. Ini pertanyaan terakhir Bang, supaya gantian yang lain ya. Oh, satu ya, lagi. Satu lagi ya. Besok Bang, sudah banyak pertanyaan saya jawab. Besok lagi, satu aja lagi ya. Siap. Jadi gini ya Bang. Siap. Tanamkan selalu di dalam pikiranmu bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri yang pernah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Sebab Alkitab menuliskan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Firman yang berfirman, pemilik firman. Dia adalah Allah itu sendiri. Dialah Sang Pencipta segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Dialah terang manusia, Yohanes 1 ayat 4. Dialah yang menjadikan dunia, Yohanes 1 ayat 10. Israel adalah milik kepunyaannya, Yohanes 1 ayat 11. Dan Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman atau Allah itu sendiri telah datang ke dunia menjadi daging. Ya, sarki geneto, dalam bahasa Inggris in the flesh. Kolose 1 ayat 15 sampai 17, Tuhan Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah yang sulung, yang awal, yang utama dari segala yang telah diciptakan. Karena dialah yang menciptakan, baik di surga maupun di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu untuk dia dan oleh dia. Dan dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung di dalam dia. Itulah sejatinya Tuhan Yesus. Makanya di perjanjian lama itu Tuhan Yesus prainkarnasi. Karena dialah Yod-Heh-Vav Elohim itu sendiri, saudaraku ya. Terima kasih saudaraku sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu. Besok-besok lagi kalau ada yang ditanya ya, kita ganti dulu sama yang lain. God bless you. Tepuk tangan buat Abah Rama yang cakap dan manis. Ya, selamat malam Aiman. Tolong buka kamera saudaraku. Buka kamera saudaraku. Halo Kak. Ya silakan Aiman. Bisa nggak kamu yang bacain
Yohanes 6 17 ayat 3. Yohanes sebentar. 17 ayat 3. Itu Yohanes 5 ayat 30. Biasanya itu pertanyaan klasik. Yohanes berapa, Aiman? 16 ayat 12 sampai ke 14. Yohanes berapa? Yohanes 16. 16. Oh, Yohanes 16. Oh, agak lain ini ya. Yohanes 16 biasanya. Ayat 12 sampai 14. Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Sampai 14 ya. Oke. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Baik, pertanyaanmu apa, saudaraku? Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus. Bukan. Jadi siapa? Itu adalah Nabi kita, Muhammad Rasulullah. Nabimu itu manusia apa roh? Manusia. Nah, di sini roh kebenaran, saudaraku, bukan manusia. Bukan, dia bilang nanti akan kedatangkan. Iya, yang datang itu roh kebenaran. Ya, roh kebenaran itu adalah, kekal abadi selama-lamanya. Bukan, itu adalah Nabi kita, Muhammad Rasulullah. Ya, nabimu itu manusia atau roh? Manusia. Nah, di sini yang datang itu adalah roh kebenaran. Coba dengar ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Terus kenapa kamu bilang untuk manusia? Kan Nabi manusia. Sedangkan di sini yang datang itu adalah roh kebenaran. Kamu tahu roh kebenaran itu Roh Kudus. Bukan, Kak. Gimana ya Bang ini? Satu lagi. Kakak terus bentar. Isa itu Tuhan. Bentar dulu. Aiman. Sebentar, sabar. Yohanes 16 ayat 13 itu, yang datang itu adalah roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan di ayat 14, roh kebenaran ini akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nabimu memuliakan Tuhan Yesus Kristus, atau menyembah Tuhan Yesus Kristus, atau memberitakan Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Sang Juru Selamat? Yesus itu Tuhan. Iya kan di sini tadi Tuhan Yesus menyatakan roh kebenaran ini akan memuliakan Tuhan Yesus. Oke. Memuliakan di sini kamu ialah Yesus itu Tuhan. Ya kan? Makanya bentar ya. Bentar dulu, Aiman, sebentar dulu, Aiman, sabar Aiman. Sebab dikonfirmasi lagi ya di 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah tadi roh kebenaran ya, dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Jadi roh kebenaran ini akan membuat seseorang ya, akan menuntun seseorang untuk menyebut, memuliakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, sekarang apakah nabimu memberitakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan? Bukan. Nah, berarti kan bukan untuk nabimu dong. Itu udah gagal yang kedua ya. Yang pertama tadi
itu adalah roh kebenaran. Dan ketika kamu kutanya nabimu roh atau manusia, kamu bilang manusia. Yang pertama di sini sudah ya gagal, bukan untuk nabimu. Yang kedua, di sini roh kebenaran itu akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Karena tadi di 1 Korintus itu yang bisa menyebut Yesus Kristus itu Tuhan hanya melalui oleh roh kebenaran, itu Roh Kudus. Nah, sedangkan nabimu kamu bilang bukan menyebut Yesus itu Tuhan, berarti gagal yang kedua. Yang ketiga, kalau kamu bilang itu untuk nabimu, apakah kamu mau mengakui bahwa Tuhan Yesus yang mengutus nabimu? Karena di sini yang mengutus roh kebenaran itu Tuhan Yesus. Kamu mau mengakui bahwa Tuhan Yesus yang mengutus nabimu? Nggak tahu. Tapi kamu tadi mencomot, ya, mengklaim itu untuk nabimu. Macam mana? Berarti bukan untuk nabimu, ya, udah jelas ya. Bukan untuk nabimu, ya. Yohanes 16 ayat 12 sampai 14 itu, ya. Jelas ya. Bukan untuk nabimu, saudaraku. Udah 3 hal saya sampaikan kepada kamu. Jelas, ya, oke. Oke, baik. Jadi jangan lagi, bentar Aiman. Jangan lagi kalian itu mencomot-comot, mengklaim ayat dalam Alkitab. Kenapa sih kalian itu harus kayaknya butuh pengakuan dari Alkitab? Sehingga kalian comot-comot itu untuk nabimu? Apa? Ya jangan begitu. Maksudnya kenapa kalian itu suka comot-comot ayat dalam Alkitab untuk klaim itu untuk nabi? Apakah kalian itu harus butuh pengakuan dari Alkitab, kan gitu? Oke, Kak. Jadi tapi kamu sudah paham ya bahwa itu bukan untuk nabimu ya? Oke. Sudah paham ya? Bagus, good. Adakah Nabi Isa, adakah Yesus itu pernah dia jelaskan dia itu adalah Tuhan? Dia sendiri kan perkataan. Oke, saudaraku Aiman yang baik hati, saya tidak percaya sama Nabi Isa, saudaraku. Saya percaya sama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa ya. Oke. Adakah Tuhan Yesus kamu, adakah dia jelaskan dia itu adalah Tuhan? Sangat banyak. Justru karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, maka disalibkan oleh orang-orang Farisi, saudaraku. Yaitu di Markus 14. Tapi saya kasih tahu dulu. Di Yohanes 10 ayat 30 Tuhan Yesus menyatakan di depan orang Farisi, aku dan Bapa adalah satu. Mulai dari Yohanes 10 ayat 27 sampai 30 Tuhan Yesus mengaku dia adalah sang pemberi hidup kekal. Dia adalah satu dengan Bapa. Itu orang Farisi ngamuk-ngamuk. Dia mau ambil batu, mau melempari Tuhan Yesus. Karena ketika mengaku dia adalah sang pemberi hidup kekal, dia telah mengakui dirinya adalah Tuhan Allah itu sendiri. Karena sang pemberi hidup kekal kan hanya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kemudian Tuhan Yesus menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya satu, sama gitu ya. Sehingga orang Farisi itu marah. Mereka pikir Tuhan Yesus ini menghujat. Menghujat itu artinya menyamakan dirinya dengan Tuhan Allah itu sendiri. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak menghujat, memang betul, memang nyata dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Oke, jangan keluar dari aplikasi Aiman. Satu kali lagi ya, saya buktikan data dan dalilnya. Puncak ya, puncak Tuhan Yesus disalib. Karena selama Tuhan Yesus itu ada di Israel pada waktu berkenosis, dia akan memberitahu nih kepada orang Yahudi bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, Sang Mesias. Karena yang dipahami oleh orang Farisi, Sang Mesias itu hanya Allah itu sendiri. Yod-Heh-Vah-Veh Elohim itu sesuai dengan janjinya di Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Nah, Tuhan Yesus mengaku dialah Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Dan puncaknya ketika Tuhan Yesus telah ditangkap, para imam kepala mengadili Tuhan Yesus di Markus 14 ayat 60 sampai 64. Silahkan nanti dicek teman-teman, Markus 14 ayat 60 sampai 64. Ketika imam kepala bertanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Tuhan Yesus menjawab, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Nah, yang dipahami oleh orang Yahudi, yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di
tengah awan-awan di langit itu Yod-Heh-Vaveh Elohim. Karena Nabi Musa menuliskan firman Tuhan di Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Yang datang di tengah-tengah awan-awan itu Yod-Heh-Vaveh Elohim. Jadi di sini Tuhan Yesus mengaku dia adalah Yod-Heh-Vaveh Elohim. Sehingga orang itu sepakat menyalibkan Tuhan Yesus. Karena orang Farisi menganggap, oh ini kan cuman manusia kok mengaku dia adalah Tuhan itu sendiri. Maka dia harus dijatuhi hukuman mati. Nah sehingga Tuhan Yesus disalibkan. Namun apakah Tuhan Yesus berdusta? Tidak, saudaraku. Dia buktikan bahwa dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena tidak ada siapapun, seorang pun, nobody yang bisa mengalahkan atau menaklukkan maut, mematahkan kematian selain Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan menyatakan, Yohanes 10 ayat 18, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ketika Tuhan Yesus menghendaki tubuhnya mengalami kematian, dia bangkit pada hari yang ketiga karena dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga Tuhan Yesus ya menegaskan firman-Nya yang telah dia sampaikan kepada Nabi Yesaya di Yesaya 44 ayat 6, dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia. Di Yesaya 44 ayat 6 ditegaskan lagi firman-Nya itu di Wahyu 1 ayat 18 ayat 17 sampai 18. Ya, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Yod-Heh-Vaveh Elohim menegaskan lagi firman-Nya, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya dan aku memegang kunci kerajaan maut. Wow, haleluya. Karena Tuhan Yesus yang memegang kunci kerajaan maut, maka ketika anak-anaknya mati, dia tidak akan biarkan anak-anaknya masuk ke dalam kerajaan maut. Tetapi Tuhan Yesus memasukkan anak-anaknya ke Firdaus. Wahyu 2 ayat 10. Tuhan menyatakan bahwa barang siapa menang, artinya percaya dan taat setia kepada Tuhan Yesus, dia akan mengaruniakan mahkota kehidupan dan juga akan memasukkan anak-anaknya ke Firdaus, yaitu di Wahyu 2 ayat 7, dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dimasukkan ke Yerusalem baru yang tertulis di Wahyu 21. Ya, seperti itu saudaraku Aiman. Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih. Kak, satu lagi boleh bacain Kak, yang dalam Alkitab kita. Yang di mana saudaraku? Surah Al-Maidah ayat 116. Kamu aja yang baca saudaraku. Oh, mungkin karena satu HP-mu ya, satu. Iya. Surah Al-Maidah ayat 116. Dan dalam kurung ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Dalam kurung Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Terus, kenapa saudaraku dengan ayat ini di dalam kitabmu saudaraku? Ya. Dari situ Nabi Isa dia bilang ya, dia Tuhan. Ini mohon maaf, tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus yang pertama bukan Nabi Isa. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah dipanggil Yesus anak Maria. Di sini kan dia disebut wahai Isa putra Maryam. Jadi namanya itu di garis nama Isa itu di belakangnya ada nama ibunya. Nah, sedangkan di situ ada Isa ibunya. Sebentar, kamu tahu nggak kalau ini Isa tidak ada hubung.
Ini tidak ada hubungannya dengan iman saya, gitu loh, ngerti nggak? Isamu itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Karena di sini sudah sangat nampak sekali perbedaannya. Isa putra Maryam. Nah, nama ibunya ada di belakang Isa. Artinya, garis keturunannya diambil dari ibu. Jadi sistem kekerabatannya matrilineal. Sedangkan Tuhan Yesus tidak pernah dipanggil Yesus anak Maria. Tapi Yesus anak Daud. Karena sistem kekerabatan di Israel itu patrilineal. Dari sini saja Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa ibunya juga Tuhan. Nggak pernah. Bahkan Tuhan Yesus, di dalam bahasa aslinya, dia tidak pernah memanggil ibu sama Bunda Maria, tapi wanita. Hai wanita. Atau perempuan. Apalagi mengatakan Bunda Maria itu Tuhan. Nggak pernah. Di sini aja udah berbeda. Tuhan Yesus itu bukan Nabi Isa. Jadi mohon maaf saudaraku, yang kamu suruh saya baca, tidak ada sangkut pautnya dengan iman saya, tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seluruh ayat di dalam Al-Quranmu tidak ada hubungannya dengan Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach, bukanlah Nabi Isa, putra Maryam. Itu dua pribadi yang sangat berbeda. Tidak ada persamaannya satupun, justru sangat bertentangan. Bunda Maria juga bukan Siti Maryam. Karena Siti Maryam itu saudara perempuan Harun, saudaranya Musa, dan ayahnya adalah Imran. Sedangkan Bunda Maria, ayahnya itu bukan Imran, dan bukan saudara perempuan Harun, karena Harun itu suku Lewi, dan Bunda Maria itu suku Yehuda. Harun ke Maria itu 1500 tahun jaraknya. Yang nggak disebut saudara, karena nggak sejaman. Jadi sangat berbeda saudaraku. Siti Maryam itu bukan Bunda Maria. Dan Siti Maryam ketika dia mengandung Nabi Isa kalian, kalau dia memang orang Israel, kok Siti Maryam ini bisa melahirkan Nabi Isa gitu? Sementara dia nggak punya suami. Nah, di dalam hukum Taurat ya orang Israel, kalau ada seorang perempuan nggak ada suaminya, dia mengandung, ini dianggap berzina, dia harus dirajam sampai mati. Makanya waktu Bunda Maria mengandung bayi Yesus, walaupun yang dikandungnya itu bukan karena hasil hubungan dengan suami istri, tetapi karena roh Allah itu, Roh Kudus itu yang berkenosis hadir di tubuh Bunda Maria untuk menghindari hukum rajam. Yotefave Elohim memerintahkan melalui malaikatnya supaya Yusuf jangan meninggalkan Maria, tetapi tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Sehingga di Matius 1 tertulis bahwa Yusuf ini tetap mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak berhubungan suami istri sampai Maria melahirkan. Jadi Maria itu punya suami untuk menghindari hukum rajam, walaupun yang tahu pada saat itu hanya Yusuf, Maria, malaikat, dan Tuhan yang tahu bahwa yang digandung Maria itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia dari Roh Kudus. Jadi sangat berbeda Siti Maryam dengan Bunda Maria. Bunda Maria bukan Siti Maryam yang ada dalam kitab saudara. Jadi mohon maaf saudaraku, apapun yang ditulis dalam kitabmu, silakan imani, tapi tidak ada sangkut pautnya sedikit pun dengan Alkitab atau iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Tidak ada miripnya Tuhan Yesus dengan Nabi Isamu. Tidak ada sedikit pun. Justru ini saya mau tandul sama kamu. Nah, ini beneran nggak di Bible Alkitab kamu ada pornografi? Enggak ada saudaraku, enggak ada. Kita jangan ke topik itu dulu. Bentar dulu Iman. Kamu lompat sana, lompat sini. Satu topik dulu ya. Jadi gini Iman. Jangan samakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Karena Tuhan Yesus itu adalah yang awal dan akhir, sang pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia. Enggak ada hubungannya dengan Nabi Isa, saudaraku. Saya mau tanya dulu sama kamu, di dalam kitabmu yang awal dan akhir siapa? Apa? Yang awal dan akhir siapa? Allah. Sang pencipta langit dan bumi siapa? Ya itu Allah. Nah sedangkan Tuhan Yesus itu adalah yang awal dan akhir. Sebelum kitab saudara muncul di abad ke-7, Alkitab sudah menuliskan Tuhan Yesus Kristus itu yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain Dia.
Yesaya 44 ayat 6 itu komparasi ayatnya dengan Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 22 ayat 13. Dan Sang Pencipta langit dan bumi itu Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya tidak layak kamu compare Tuhan Yesus itu dengan Nabi Isa. Yang harusnya kamu istilahnya ya kamu compare itu kepada Allahmu. Karena apa? Ciri-ciri Allahmu itu kok sama dengan ciri-ciri Tuhan Yesus. Yang awal dan akhir sampai cipta langit dan bumi. Ya. Justru itu yang mirip. Kalau kamu mirip, kamu bentar dulu Aiman. Ya Aiman, yang kamu justru kalau ketika kamu samakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, enggak ada persamaannya sedikit pun, enggak ada. Justru bertentangan. Justru yang ada persamaannya itu Allah itu kan yang awal dan akhir sampai cipta langit dan bumi. Nah, di dalam Alkitab yang awal dan akhir itu kan Tuhan Yesus. Sampai cipta langit itu Tuhan Yesus, dan Alkitab juga yang terlebih dahulu menuliskan bahwa Tuhan Yesus itu yang awal dan akhir sampai cipta langit dan bumi. Jadi nggak usah kamu compare Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, nggak ada persamaan sedikit pun. Ya seperti saudaraku. Terima kasih ya, God bless you. Ya, shalom itu aku. Shalom. Iya, shalom itu living. Shalom itu. Haleluya. Iya, baru selesai jualan. Oh iya, terima kasih. Kemana dia? Udah kabur si itu? Jadi, mohon maaf saudaraku ya, jangan samakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa, nggak ada persamaannya sedikit pun. Asik. Selamat malam. Saudara-saudara sekalian, di video yang barusan sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang dalam Kristen, apakah barometer tentang kebaikan, apakah Alkitab dipercaya sebagai firman Tuhan? Sebelum kelahiran Yesus, apakah Tritunggal itu ada atau berlaku? Inilah beberapa macam pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang penanya, dan kita sudah mendengarkan seperti apa penjelasan Mihana dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu ada penanya lain yang menanyakan ayat di Yohanes 16 ayat 12-14. Siapakah yang dimaksud dengan roh kebenaran di ayat tersebut? Mihana menjawab itu adalah Roh Kudus, sedang si penanya mengatakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Maka dari itu timbullah perdebatan yang panjang di antara mereka. Sayangnya si penanya tidak mempunyai cukup ilmu dan pengetahuan tentang ilmu agama, dan kalau dibandingkan Mihana tentu saja tidak sebanding. Silahkan para penonton memberikan penilaian dengan menuliskan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 14:6 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Wahyu pukul 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yohanes 1, lihat perikopnya di ayat 1-14. Kolose 1, lihat perikopnya di ayat 15-17. Yohanes 16, lihat perikopnya di ayat 12-14. Yohanes pukul 10:18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesaya 44:6, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Wahyu 1, lihat perikopnya di ayat 17-18.